Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Adila dari Prodi Farmasi kelas I dengan NIM 221010220072. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler yang mana dosen pengampunya Ibu Periskila Dina Kalikula, SPD MSc. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang replikasi dan sintesis protein. Yang pertama, apa sih itu replikasi? Replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA. Dan bagaimana sih proses replikasi? Jadi, proses replikasi DNA diawali rantai DNA double helix dipisahkan oleh enzim helikase dan terjadi single strand, yaitu lagging strand dan leading strand, yang ditandai dengan terbentuknya garpu replikasi. Kemudian leading strand tadi mengikat nukleotida bebas dan disusun kembali dengan bantuan DNA polimerasi. Kemudian enzim ligasi menyegel dan membentuk untaian DNA di leading strand dan terbentuklah untaian baru. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang transkripsi. Transkripsi merupakan pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sequence. Transkripsi terjadi di nukleus. Ada 3 tahapan dalam proses transkripsi. Yang pertama, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh DNA polimerasi. Inisiasi terjadi saat mRNA polimerasi melekat pada daerah kromaton gen. Pada saat itu, RNA polimerasi akan membantu mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat saat proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, DNA polimerasi akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat DNA polimerasi sampai pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Hal yang kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, adenin pada mRNA berpasangan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA berpasangan dengan sitosin pada RNA. Sitosin pada mRNA berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik. Jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon tRNA. Terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Bye bye.